wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Izinkan saya untuk sharing pengetahuan sedikit tentang materi diklat yang saya dapatkan kemarin saat diklat manajemen perencanaan pembangunan. Jadi hari ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perencanaan pembangunan daerah, khususnya Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, kita tujuannya apa sih gitu ya? Tujuan dari pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa tujuan pembangunan daerah itu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Nah, pembangunan daerah ini merupakan kewujudan dari pelaksanaan perusahaan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Daerah juga diwajibkan untuk berkontribusi terhadap capaian target pembangunan nasional. Nah, di sini juga masih bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi. Kita kan memiliki target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, siapa yang berkontribusi untuk mengangkat target pembangunan nasional? Di situ ada, selain dari kementerian lembaga, ada swasta, ada masyarakat, juga dari seluruh Pemda yang ada di Indonesia. Jadi termasuk kita provinsi dan kabupaten kota itu berkontribusi untuk mencapai sasaran target dan pembangunan nasional. Kita membuat RPJPN tahun 2025 sampai 2045 yang disebut Indonesia Emas. Next. Untuk RPJPN sendiri, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi kita RPJPN disusun oleh pemerintah pusat, sejalan dengan kita menyusun dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang sama-sama di tahun 2025 sampai 2045 selama 20 tahun. Selain itu juga kita menyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang disusun selama 5 tahun. Adapun untuk selama 20 tahun tadi kita membuat dalam 4 tahapan. Dalam penyusunannya itu kita menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah, bawah atas, dan spasial. Apa sih teknokratik? Teknokratik itu menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan partisipatif itu melibatkan berbagai stakeholder yang ada yang berkepentingan dengan kita. Kemudian kalau terkait politis itu menerjemahkan visi misi dari kalau kita gubernur terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk di sini tambahannya adalah spasial. Spasial itu mempertimbangkan dimensi ruangan dalam perencanaan, dan untuk di Jakarta sendiri itu sedang disusunnya Perda RT/RW sehingga diharapkan itu masuk ke dalam RPJPD nanti. Kemudian untuk seperti yang tadi disampaikan, kita RPJPD itu disusun 20 tahun berpedoman terhadap RPJPN dan RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Perda tersebut ditetapkan paling lama 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kalau yang sebelumnya itu kita ada RPD 2023-2026, namun juga belum selesai. Tapi dikarenakan kita sedang ada pesta demokrasi yakni pemilihan gubernur, maka di tahun ini juga kita sudah mulai menyusun RPJPD untuk 2025-2026. Dan juga selaras dengan RPJPD kita menyusun RPJMD. Kemudian setelah RPJMD ada namanya RKPD. RKPD itu penjabaran dari RPJMD yang merupakan
Kita satu-satu ya, RPJPD Provinsi DKI Jakarta. Untuk RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2025-2045, visinya adalah Jakarta kota global yang maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Di sini juga ada beberapa sasaran visi RPJPD. Pertama, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Di sini ada terusnya kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, peningkatan pendapatan per kapita, perwujudan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing. Dan ini yang paling kita highlight ya, karena untuk di tahun ini sebenarnya kita di angka 70-an, dan harapannya di 2025 itu sudah naik ke 50 tepat, dan 20 tahun kemudian itu kita sudah menjadi di 2021, intinya di kisaran top 20 lah. Di sini timeline penyusunan RPJPD. Visi dan misi RPJPD 2025-2045 itu sejalan dengan RPJPN juga, di mana mengandung 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Di sini maksudnya untuk mempermudah saja, ini tanggal 17 bulan 8 tahun 45, di mana untuk 2025 itu kita menuju 100 tahun Indonesia. Bisa dibaca ya teman-teman ya, untuk 8 misinya ada transformasi sosial, transformasi ekonomi. Kita khususnya di Parekraf, adanya posisinya di sini mewujudkan ekonomi Jakarta yang inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan. Next. Kemudian tahapan arah kebijakan RPJPD 2025-2045, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita menyusun RPJMD itu dalam 4 tahap untuk 20 tahun ini. Tahap pertama adalah perbaikan fundamental dengan berbagai target-targetnya. Kemudian di tahap kedua, transformasi ekonomi ekosistem global. Tahap ketiga, ekspansi global. Dan tahap keempat, perwujudan kota global. Dan setelah RPJPD disusun, kita juga sejalan beriringan menyusun RPJMD. RPJMD khususnya tahap 1 dulu ya. Di sini adalah terbelakangnya dasar hukum. Dasar hukumnya yakni di sini juga ada timeline penyusunannya. Renstra dan RPJMD itu 6 bulan harus sudah tersusun setelah gubernur dilantik. Jadi kurang lebih di bulan Agustus kita sudah punya Renstra yang baru. Next. Ini kurang lebih dokumen-dokumen yang pernah disusun mulai dari 2025 RPJPN, kemudian RPJPD-nya juga 2005. Dan ini sistematika dalam pembuatan Renstra dengan RPJMD kurang lebih mirip sama, karena RPJMD itu merupakan kumpulan dari Renstra perangkat daerah. Oke, terdiri dari 8 bab. Di sini cascading perencanaan antara RPJMD dan Renstra, bahwa indikatornya, kriteria dari indikator itu ada smart C, spesifik, measurable, adaptive, relevant, dan time, serta juga challenging. Jadi kita kemudian untuk kinerja Renstra di sini tadi terhadap target-target itu kita juga ada namanya indikator kinerja utama, merupakan biasanya itu adalah indikator tujuan dan sasaran dari perangkat daerah, dan tidak menggunakan indikator makro. Kemudian RKPD, selanjutnya RKPD definisinya adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan ditetapkan melalui Pergub. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi berikut tahapan penyusunan RKPD mungkin untuk 2025 sesuai dengan RPD 2023-2026. Kita berada dengan tema penguatan ketahanan kota melalui pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Di tahun menurut RPD 2023-2026 itu kita juga ada 4 tujuan dan 17 sasaran. Untuk prioritas pembangunan juga fokusnya ada 4. Nah, bisa dilihat untuk di Parekraf sendiri
adanya di akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan di antara fokus prioritas ada 4 juga. Kita posisinya ada di nomor 4, peningkatan daya tarik pariwisata melalui cultural interaction. Next, menginput di sistem itu kita bisa sebut Renja. Oke, Renja adalah perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan RENS perangkat daerah untuk 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun kita di Provinsi DKI Jakarta ada 42 perangkat daerah, 753 unit kerja pada perangkat daerah menyusun program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif, dan kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Next, tahapannya kurang lebih mungkin teman-teman sering dengar kalau Renja lah ya, ada ranwal, rancangan, sama ranking. Namun biasa, nah ini adalah alurnya dalam penetapan Renja perangkat daerah. Memang ini kurang lebih timeline-nya agak panjang dan agak ruwet, mulai dari pertama dari bawah ya bacanya ya. Kurang lebih ini tadi yang saya sempat sampaikan, ini difasilitasi sama Bapeda itu sampai keluar PPAS, dan mulai dari RKA di sini difasilitasi oleh BPKD sampai terbitnya APBD, Perda tentang APBD. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian sedikit sharing pengetahuan dari hasil diklat saya selama beberapa hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.